Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Gresik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik yang sebagai tugas saya di modul 2.3. Saya akan bekerja sama dengan rekan saya adalah Ibu Nadia yang nantinya akan sebagai teman saya yang akan saya supervisi. Assalamualaikum Bu Nadia. Bagaimana kabarnya Bu Nadia? Alhamdulillah baik. Untuk kesempatan kali ini Bu Nadia sebagai istilahnya teman saya yang nanti akan saya supervisi. Sebelum melakukan supervisi ini nanti ada 3 tahapan Bu Nadia. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian yang kedua observasi, dan yang ketiga nanti pasca observasi. Sebagai tujuan saya melakukan supervisi ini adalah sebagai pengembangan kompetensi nantinya Bu Nadia dalam proses pembelajaran. Kemudian tujuannya untuk pra-observasi ini juga untuk mengetahui kesiapan dari Bu Nadia terkait nanti pembelajaran di kelasnya nantinya akan saya supervisi. Seperti itu ya Bu Nadia. Nanti ada beberapa pertanyaan Bu Nadia. Kita sedang santai saja. Nanti apa yang saya tanyakan untuk dijawab Bu Nadia. Yang pertama yaitu yang pertama, kira-kira Bu Nadia ini nanti mengajar mapel apa ya? Saya akan mengajar mata pelajaran IPA di kelas 7. Oh, di kelas 7 ya. Nanti materi yang akan disampaikan pada pembelajaran di kelas nanti apa? Materi pembelajaran yang akan dipelajarkan oleh siswa itu tentang materi bumi dan tata surya. Bumi dan tata surya ya Bu Nadia. Saya melakukan pra-observasi ini, nanti harapannya Bu Nadia setelah pra-observasi ini nanti apa yang harapan yang didapatkan dari Bu Nadia? Harapannya dari kegiatan pra-observasi ini saya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan Ibu sebagai observer, kemudian juga yang saya harapkan untuk kemampuan saya dalam mengembangkan pembelajaran sehingga lebih ke fokus pada kebutuhan peserta didik dan juga serta fokus pada karakter peserta. Tadi kita sharing aja ya Bu Nadia ya. Tadi harapan Bu Nadia agar bisa ini aja untuk memperbaiki, harapannya kan untuk memperbaiki apa yang nantinya akan dilakukan Bu Nadia. Berikutnya yang pertanyaan yang kedua yaitu untuk materi tentang tata surya ya Bu Nadia. Dalam proses pembelajaran nanti tujuannya apa ya Bu Nadia? Tujuan dalam pembelajaran? Untuk tujuan yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi atau mengetahui mengenai karakteristik benda-benda langit yang ada di tata surya. Kemudian yang kedua itu peserta didik mampu mendemonstrasikan. Jadi nanti peserta didik akan bermain peran sebagai planet. Jadi mereka bisa mempresentasikan atau mendemonstrasikan posisi-posisi planet yang ada di tata surya. Kemudian selanjutnya peserta didik dapat memberikan rekomendasi bumi baru atau planet baru yang kemungkinan bisa dijadikan sebagai alternatif tempat tinggal makhluk hidup ketika bumi memang semakin lama semakin rusak atau terjadi pemanasan global seperti itu. Wah, sangat baik sekali tujuannya Bu Nadia. Jadi anak-anak itu nanti mendapatkan ilmu baru ya, ilmu baru atau pengetahuan baru tentang tata surya. Kemudian nanti selain tujuan itu kan pastinya ada kompetensi. Kompetensi nanti dalam proses pembelajaran itu apa yang sudah disiapkan oleh Bu Nadia untuk siswa-siswinya? Untuk peserta didik, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama itu kemampuan menganalisis. Jadi kemampuan peserta didik menganalisis suatu bacaan atau suatu permasalahan atau suatu konsep yang bagi mereka itu masih baru. Kemudian yang selanjutnya itu
kemampuan dalam berkolaborasi. Jadi selain untuk melatihkan kompetensi sosialnya dengan sesama teman, juga melatihkan kebersamaan dan tanggung jawab atas tugasnya masing-masing di dalam satu kelompok. Kemudian kompetensi kemampuan siswa dalam menjawab soal atau memberikan pendapat, kompetensi yang ini saya kembangkan. Berarti nanti kompetensinya itu sudah mencakup tentang pengetahuan juga ada, keterampilannya juga ada, terus nanti sikapnya ya. Kemudian nanti pada waktu pelaksanaannya itu model pembelajaran apa yang dipakai? Untuk materi data surya ini pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning yang nanti saya kombinasikan dengan role playing. Berarti PBL apa itu pembelajaran berbasis masalah, terus nanti siswa juga melakukan role playing seperti itu ya teman-teman. Kemudian kalau boleh menceritakan gambarannya itu nanti dalam proses pembelajaran itu nanti seperti apa gambarannya? Jadi sebelum proses pembelajaran tentunya kita perlu mempersiapkan modul ajar nih. Oke, Pembelajaran. Jadi sebelum saya melakukan perancangan modul ajar, saya melakukan observasi terlebih dahulu. Jadi biasanya nanti akan saya berikan Google Form yang untuk nanti diisikan kepada peserta didik. Kemudian juga saya akan melakukan wawancara dengan guru lainnya, teman guru untuk memperkuat informasi yang nanti akan bisa saya gunakan dalam menyusun program pembelajaran. Kemudian setelah melakukan observasi, saya akan merancang kegiatan pembelajaran, yaitu dengan membuat modul ajar, dengan menganalisis capaian pembelajaran, kemudian merancang tujuan pembelajarannya serta alur pembelajaran. Nah, dari hasil observasi tadi, saya menjadi ada gambaran mau diapakan nanti kalau saya kemudian peserta didik saya nanti seperti apa, sehingga saya bisa menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Berarti kalau boleh saya tekankan itu nanti sebelum pembuatan RTP itu nanti kan Nadia melakukan observasi dulu ya, supaya tahu itu nanti persiapan siswanya seperti apa, gaya belajar siswanya seperti apa. Nanti kalau setelah mengetahui itu hasil observasi itu nanti diterapkan ke dan dilaksanakan ya tentunya. Kemudian ini Nadia berikutnya. Selama mempersiapkan proses pembelajaran itu pastinya kan ada kendala ya Bu Nadia. Kira-kira kendalanya itu seperti apa ya? Yang pertama mungkin karena kita tahu bahwa peserta didik itu memang unik ya Bu, ya. Karakteristiknya itu kan bermacam-macam, beragam seperti itu. Jadi mungkin membutuhkan waktu yang lebih dalam perancangan modul ajar untuk dapat menghasilkan atau menyajikan modul ajar yang memang tepat untuk seluruh, bisa mencakup keseluruhan peserta didik. Kemudian pada saat ini kan memang sedang bulan puasa gitu ya. Iya. Jadi mungkin harus ada alokasi waktu yang harus lebih diperhatikan agar tujuan pembelajaran nanti bisa tercapai dengan baik meskipun dengan waktu yang cukup singkat. Nanti kendalanya itu pada waktu proses persiapan ya Bu Nadia. Persiapannya itu butuh waktu yang memikirkan ini apa model pembelajaran apa sesuai dengan karakteristik siswanya, dan juga bisa menyamakan waktu di bulan puasa ini ya Bu Nadia ya. Kemudian berikutnya untuk kompetensi tadi kan ada beberapa kompetensi. Nanti kira-kira kompetensi apa yang nanti akan ditekankan atau dikembangkan itu Bu Nadia? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu di kolaborasinya peserta didik. Jadi kita tahu bahwa untuk mengajarkan suatu pembelajaran yang bermakna itu kan peserta didik harus terjun secara langsung. Jadi melalui kegiatan berkelompok itu mereka akan lebih kuat pemahamannya ketika bisa sharing dengan temannya, ketika bisa berbagi seperti itu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu di kolaborasi. Jadi melalui kegiatan kolaborasi itu untuk pemahamannya kognitifnya siswa dapat, keterampilannya juga dapat, dan kemampuan komunikasinya juga dapat. Ini yang saya harapkan. Berarti nanti yang lebih ditekankan dan dikembangkan itu di kolaborasinya ya Bu Nadia ya. Dan kolaborasi itu nanti anak-anak bisa memperoleh pengetahuannya, keterampilannya, juga
sikap dan sifatnya. Oke, sangat menarik sekali Bu Nadia. Yang terakhir ini Bu Nadia, kira-kira strategi apa nanti yang digunakan untuk mencapai kompetensi ini nanti? Tentunya berdasarkan dari awal tadi ya Bu, dalam perancangan. Jadi dari awal itu memang harus ditata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa lagi. Sudah siap belum untuk belajar? Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, siapa kelasnya? Namanya siapa? Kevin Imansyah. Oke, Kevin, Ibu minta tolong. Ibu minta bantuannya untuk dipimpin doa ya. Selamat pagi teman-teman. Marilah kita semua berdoa sebelum pelajaran IPA dimulai. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ada yang tidak hadir hari ini? Enggak? Hadir semua? Ya. Sebelum kita mulai, Ibu ingin tahu juga kabar kalian hari ini bagaimana? Alhamdulillah sehat. Ya, coba sih kalian tanya ke temannya kalian. Kabarnya gimana? Lagi baik-baik saja? Kabarmu gimana? Sekarang coba kasih satu kalimat positif buat teman kalian. Saling oke, kembali ke pembelajaran kita hari ini. Oke, sudah ya. Di sini untuk pembelajaran IPA khususnya waktu dengan saya, Ibu juga menawarkan beberapa kesepakatan yang nanti kita akan sepakati bersama. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati. Oke, dari ketujuh kesepakatan kelas kita, apakah ada yang keberatan? Ada pertanyaan nih, apa yang akan kita pelajari sih hari ini? Ada yang tahu? Sistem tata surya. Oke, sistem tata surya. Ibu punya pertanyaan. Kalian tahu nggak apa aja sih yang ada di dalam tata surya kita? Bumi, betul. Matahari, bintang, Merkurius, bintang. Oke, tadi sudah ada yang bilang Merkurius, bumi, Uranus. Itu apa sih sebetulnya? Oke. Nah, Ibu punya pertanyaan nih. Tapi kalian coba di-keep dulu, jangan dijawab, disimpan dalam hati dan di pikiran. Planet-planet apa saja yang kalian ketahui dalam sistem tata surya? Nah, sekarang kalian tuliskan planet-planet yang kalian ketahui di tata surya di note yang sudah Ibu bacakan. Kalau sudah, jangan ditunjukin teman, langsung ditempelkan di papan tulis. Sudah hebat bisa menyebutkan, tapi ada beberapa yang masih belum tepat. Jadi kalian harus belajar lagi agar tahu mana saja sih yang namanya planet, mana yang bukan planet. Lalu kalau bukan planet namanya apa? Ya, sudah siap untuk belajar? Oke, yes. Di pembelajaran kita juga ada tujuannya. Kenapa sih kok kita belajar tentang hal ini? Nah, dan juga apa saja sih yang harus kalian capai dari pembelajaran ini? Yang pertama, kalian dapat menganalisis karakteristik dari planet-planet yang ada di tata surya. Nah, tadi kalian sudah menyebutkan beberapa planet. Pertanyaannya, planet manakah tempat kita tinggal? Oke. Apakah planet kita menjadi satu-satunya planet yang dapat ditinggali makhluk hidup? Ya. Bisa? Mungkin saja. Nah, tapi sejauh ini para peneliti itu masih menemukan makhluk hidup kehidupan maksudnya itu yaitu ada di bumi. Kemudian, mengapa planet kita menjadi satu-satunya planet yang dapat ditinggali makhluk hidup?
Apa sih yang kalian dapat dari video tadi? Apa yang terjadi? Pemanasan global. Kira-kira kalau terjadi pemanasan global, apa sih dampaknya pada bumi kita? Panas. Nah, panas. Berarti kemarau yang apakah kalian pernah merasakan cuaca bumi yang semakin ekstrim ini, kadang-kadang panas dan berubah jadi dingin? Pasti sering kan ya kalau sekarang kan ya. Nah, itu artinya menandakan ada perubahan yang ekstrim. Kenapa ya? Karena pemanasan global itu tadi. Nah, kira-kira apa yang terjadi jika bumi kita semakin tua dan rusak, kemudian pemanasan global sudah parah? Apa yang akan terjadi? Makhluk hidup di dalamnya hilang. Nah, makhluk hidupnya kemungkinan bisa punah. Kita pindah ke planet lain yang mirip dengan bumi. Bisa? Bisa? Kemungkinan bisa. Oh, mungkin. Oke. Merekomendasikan bumi baru, otomatis kita harus cari tahu dulu karakteristik planet yang seharusnya bisa kita tinggali. Berarti kita pandangannya kemana contohnya? Ke bumi. Jadi kita akan mencari planet lain karakteristiknya mirip dengan planet bumi. Jadi kita harus kenal dulu dengan planet kita. Kita harus kenal dulu dengan planet bumi. Di sini kalian boleh mengamati video sambil mencatat hal-hal penting tentang bumi. Itu ya. Adalah kegiatan kita mau ngapain sih Bu? Nanti kita akan berkelompok. Nanti Ibu akan bagikan LKPD. Di LKPD nanti itu ada suatu bacaan tentang pemanasan global sama seperti yang tadi. Dan di situ ada suatu permasalahan dan kalian akan berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan itu ya. Nah, Bu, kelompoknya bagaimana Bu? Nah, kelompoknya sudah Ibu bagi. Setelah ini akan Ibu umumkan siapa saja. Kemudian kelompok yang ketiga ada Aisyah, Maulida, kemudian Anura. Mencari tahu apa? Ketika bumi kita rusak dan tidak bisa ditempati, penelitian itu mencari tempat lain yang bisa untuk ditinggali. Nah, sekarang tugas kalian adalah membantu para ilmuwan itu untuk menemukan atau bisa merekomendasikan planet atau bumi baru yang ada di tata surya kita sebagai pengganti bumi, seperti itu. Karena nanti kalian akan mengidentifikasi karakteristik setiap planet. Kan tadi mau cari bumi baru, berarti kan harus kenal dulu tuh sama planet-planet yang lain. Dan nanti kalian tunjuk satu orang setiap kelompok sebagai ketuanya. Nanti Ibu akan pilih satu orang untuk membacakan biar kalian semua tahu apa yang sedang terjadi di sini. Paham? Yang menyatakannya bumi sudah semakin keropos. Lalu ibu dirasakan matahari di jalannya terus mengalami ledakan. Seperti terjadi revolusi kebakaran hutan, banjir, kebakaran hutan, kemudian beberapa spesies hewan asuhan. Nah, berdasarkan orientasi masalah yang ada, buatlah rumusan masalah. Nah, kalau misalkan kalian mau mencari planet baru atau bumi baru, kira-kira pertanyaan atau rumusan masalah apa yang akan kalian cantumkan? Apa yang ingin kalian ketahui dari planet-planet yang lain? Jadi bagaimana? Coba diskusikan dengan kelompok. Kalian mau mencari suatu planet? Apa yang kamu pasti minum? Mungkin di luar bahasa coba di planet Bagaimana cara
Selanjutnya kalian akan bermain peran. Presentasinya kalian akan menjelaskan siapa kalian. Kemudian kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Kemudian misalkan kalau ibu coba putuskan planet dari suhu yang paling rendah sampai suhu yang paling tinggi, langsung cepat berubah. Nah itu nanti bermain perannya. Seperti itu bisa dipahami. Mempresentasikan. Paham? Dan dimulai sudah siap. Di sini kami akan mempresentasikan karakteristik planet yang ada di atas ya. Oke, depan siap. Coba dari Oke. Venus adalah planet tiga, ini adalah planet kedua, jawab planet, ini adalah planet dua, kebalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan planet berdasarkan dari suhu terpanas hingga suhu tertinggi. Suhu terpanas hingga suhu tertinggi. Silakan berpindah. Sudah. Oke, benar. Lanjut, Bukan. Suhu Suhu panas Merkurius adalah minus 170 derajat Celcius pada malam hari dan 430 derajat Celcius pada siang hari. Suhu panas Merkurius adalah 22 derajat Celcius. Suhu panas berkisar antara minus 30 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Suhu permukaan dari planet Jupiter adalah 1950 derajat Celcius. Oke, bisa. Oke, beri tepuk tangan untuk. Kalian kemarin kan tugasnya merekomendasikan bumi atau bumi baru atau planet baru. Dan kita akan melanjutkan akan presentasi untuk hasil kalian yang telah merekomendasikan bumi baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 tentang rekomendasi bumi baru. Kepada materi yang kami sama tanda anggota yang lain. Dan pertama ya, saya alasan saya main dengan siaga dan dengan air. Karena yang dengan saya juga memiliki yang terkait dengan memberi bahan yang saya tidak ingat itu bahwa air yang satu sekali. Bahwa ini bukan dari saya seperti itu. Dan material kami teman bumi seperti garam, air es, mineral dan hidrasi. Suhu panas 1 derajat Celcius, namun tidak bisa tetap terjadi pakai. Terima kasih sudah hadir. Kita saya sekarang tidak dapat mencoba. Pertimbangan kita dengan temuan kalau saya sekarang. Saya sekarang Kalian sudah melakukan yang luar biasa, sudah mau bekerja sama untuk menyelesaikan posternya. Oke, kita beri aplaus untuk kita semua hari ini. Nah, sekarang karena kita udah di akhir pembelajaran untuk bab ini, untuk subbab ini, adakah yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran? Planet-planet gala surya. Habis itu yang kedua benda-benda langit. Ya. Kemudian Membuat poster tentang rekomendasi bumi baru. Oke, kita untuk topik ini yaitu kita sudah belajar tentang karakteristik dari planet-planet yang ada di tata surya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang benda-benda langit dan di terakhir kalian sudah merekomendasikan bumi baru yang kemungkinan bisa dijadikan tempat tinggal sebagai alternatif jika bumi kita mengalami kerusakan. Oke, adakah pertanyaan untuk subbab kita hari ini? Kalau subbab kita pembelajaran ini tidak ya? Adakah yang masih mengalami kesulitan? Ada. Oke, luar biasa hari ini. Kalau begitu untuk pembelajaran ini sekian dulu. Ibu akhiri terlebih dahulu ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran, marilah kita mengucapkan hamdalah untuk yang muslim. Alhamdulillah. Agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa dimulai. Oke, terima kasih banyak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Mbak Nadia. Oke, Mbak Nadia, ini kemarin Mbak Nadia sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, ya, dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sama pembelajaran
saya sebagai supervisor ini sudah mengamati kemarin apa yang sudah dilaksanakan oleh Bu Nadia. Terkait pembelajaran ini ya Bu Nadia, ini adalah kegiatan pasca observasi ya. Ada beberapa pertanyaan ini Mbak Nadia. Yang pertama ini terkait tentang yang sudah dilaksanakan Mbak Nadia itu apa ini hal-hal yang baik yang dirasakan, istilahnya keberhasilan dalam proses pembelajaran kemarin gimana Mbak? Ya, baik ya. Hal baik yang saya peroleh Iya. pelaksanaan pembelajaran itu memang karena pembelajaran kemarin yang saya rancang itu menggunakan pembelajaran diferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya alhamdulillah dapat berjalan dengan baik karena memang dari awal sudah mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuannya, sehingga saya lebih memberikan pendampingan yang intens untuk kepada peserta didik yang memang belum siap untuk belajar. Nah, mungkin di awalnya peserta didik mengalami kesulitan, namun berjalannya waktu karena ada pendampingan yang intens itu peserta didik lebih enjoy dan bisa melaksanakan kegiatan diskusi ini. Selain itu, setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik lebih enjoy dalam berkelompok sehingga mereka sudah tahu apa itu bertanggung jawab atas tugasnya, lalu bagaimana cara mengajak kolaborasi teman-temannya ketika ada yang kesulitan, bagaimana cara mereka membantu, mereka sudah bisa. Jadi yang sudah praktek bagi yang sudah dilaksanakan Mbak Nadia itu tadi dalam proses pembelajaran itu kan sudah didiferensiasi ya, dibedakan atau diferensiasikan antara yang kelompok yang membutuhkan perhatian khusus itu memang berdampak yang baik jika diperhatikan dengan baik ya. Kemudian sosial emosionalnya itu ada empatinya, jadi dia berkolaborasi ya seperti itu ya. Jadi ketika berkolaborasi saya selalu mengingatkan peserta didik bahwa temannya ketika ada kesulitan untuk dibantu, ketika ada perbedaan pendapat tidak apa-apa, berarti nanti diambil jalan tengahnya. Jadi saling berempati, saling menghargai pendapatnya. Ketika ada teman-teman yang presentasi di depan, kemudian ada pertanyaan, ketika bisa menjawab bagaimana cara mengapresiasinya. Ketika peserta didik itu tidak dapat menyampaikan atau tidak bisa menjawab, bagaimana cara meresponnya. Ketika memang tahu jawabannya silakan untuk dibantu, jadi tidak ada sampai mengolok-olok hanya tidak bisa seperti itu. Jadi lebih menghargai. Tadi hal-hal yang baik ya. Sekarang yang dirasakan yang masih kurang. Mungkin ada beberapa peserta didik itu yang masih malu gitu. Iya. Malu, kemudian masih belum terbiasa dengan kegiatan berkolaborasi. Sehingga di awal itu mungkin ada beberapa peserta didik itu yang cenderung diam. Mungkin sebenarnya bukan berarti mereka tidak ingin belajar atau tidak mau berkontribusi dalam kelompok, namun mereka lebih belum tahu caranya seperti itu. Sehingga di awal-awal itu sempat ada beberapa kelompok yang mengadu, ini ku tidak mau bekerja seperti itu. Namun karena saya selalu memberikan pendampingan, saya mengajarkan bagaimana sih caranya. Jadi sebelum kegiatan kelompok itu saya ada leadernya, jadi leadernya saya briefing bersama tugas-tugasnya seperti apa sih sebagai leader, sehingga ketika jalan di kegiatan diskusi, jadi berarti harus dibagi tugas, bagi tugasnya harus rata. Nanti kalau sudah dibagi tugas harus tanggung jawab seperti itu. Jadi semuanya pendampingnya itu di ketua leadernya, ya jadi di leadernya. Tadi kendalanya kan karena ini ya adanya siswa yang kurang sosialisasi itu ya. Terus ternyata Mbak Nadia juga punya solusi juga merekrut, memberikan briefing pada leader-leadernya dan ternyata berhasil juga ya. Ini juga sangat menarik, bisa dibuat sebagai referensi untuk bagi saya juga. Misalkan kalau ada siswa yang terkendala seperti itu bisa disolusikan seperti itu ya. Ini yang terakhir Mbak Nadia, terkait setelah melaksanakan kegiatan ini nanti kira-kira tindak lanjutnya seperti apa ya? Untuk rencana tindak lanjutnya saya akan belajar lebih lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga PSN guna untuk mencapai pembelajaran yang lebih lagi dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, selain itu tidak hanya bagi saya juga akan melakukan kolaborasi dengan
dulu untuk melaksanakan juga kegiatan diferensiasi dan juga selain itu untuk kedepannya saya ingin melatihkan lebih tentang kolaborasi, kemampuan kolaborasi yang harus kita didik sehingga ketika di pembelajaran selanjutnya mereka lebih siap lagi untuk berkolaborasi. Berarti rencana tindak lanjut Mbak Nadia itu dilihat dari feedback yang sudah pernah dilaksanakan ya, ternyata harus mengembangkan lagi, harus lebih tahu lagi tentang pembelajaran saja penularannya. Luar biasa Mbak Nadia, terima kasih atas waktunya. Semoga nanti kedepannya Mbak Nadia sukses lagi. Itu aja Mbak Nadia, terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum.